Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan di lingkungan rumahku, masuk ke pembelajaran 2. Kalian bisa lihat, mari belajar di halaman 10. Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana ya membuat pertanyaan yang baik sehingga aku dapat memperoleh informasi yang kubutuhkan? Pertanyaan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan topik. Sebelum mempertanyakan ke orang yang diwawancarai, kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Kedua, bahasanya benar. Ketiga, tepat sasaran atau pertanyaannya fokus. Keempat, jawabannya bukan ya atau tidak. Selanjutnya menggali lebih banyak informasi, lalu diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa saja ya kata tanya yang dapat digunakan dalam menyusun pertanyaan? Yang pertama apa, kedua siapa, ketiga kapan, selanjutnya di, ke, atau dari mana, lalu ada mengapa, bagaimana, dan berapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Misalnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan? Atau, apa hewan yang Bapak pelihara? Selanjutnya ada kata tanya siapa. Fungsi kata tanya siapa yaitu untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang wajib melestarikan hewan dan tumbuhan? Atau, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Contoh kalimat tanyanya, kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam? Lalu ada kata tanya di, ke, dari mana, yaitu berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsung suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contoh kalimat tanyanya, di mana habitat hidup tanaman jagung? Atau, di mana Bapak membeli makanan hewan? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa hewan langka perlu dilestarikan? Atau, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya,
Bagaimana cara merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik? Contoh lain, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Lalu lanjut, yang terakhir kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh kalimat tanya dari berapa yaitu berapa jumlah kaki burung, atau berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Setelah membahas mengenai kata tanya, kita ke halaman 12. Mari berlatih. Kalian telah mempelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik. Sekarang, berlatihlah membuat pertanyaan tentang hak dan kewajiban dalam memelihara tanaman. Gunakan kata tanya yang sesuai. Contohnya, tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Setiap hari kita menggunakan kertas untuk beragam keperluan. Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kertas berasal dari batang pohon. Jika tidak hemat saat menggunakan kertas, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan akan berkurang. Kita lanjut ke mari belajar selanjutnya. Kita akan mempelajari IPA, yaitu ada di halaman 13, KD 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Pertanyaannya, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara yang dibutuhkan tumbuhan. Menurut bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Fungsi akar diantaranya yaitu yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, serta menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu, misalnya akar gantung keluar dari tanah bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya yaitu pada pohon beringin. Lalu akar napas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pohon pandan. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Batang berfungsi menyalurkan bahan makanan, penopang, dan penyimpan cadangan makanan.
Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Contoh batang berkayu yaitu pohon mahoni dan pohon jati. Contoh batang rumput ada pada tanaman padi, jagung, dan rumput teki. Lalu contoh batang basah pada tanaman pisang dan pohon pepaya. Fungsi batang antara lain sebagai berikut: menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, lalu tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah, dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya pada tanaman tebu. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu, seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Selain itu, ada juga batang basah dan berongga seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga atau lunak mengandung air udara yang lebih banyak. Selanjutnya ada daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil, atau bisa disebut klorofil adalah zat hijau daun. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Di dalam daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai jalan udara pernafasan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, alat pernafasan, dan tempat terjadinya penguapan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalnya, bentuk tulang daun menyirip itu contohnya seperti daun pisang. Lalu ada bentuk tulang daun menjari seperti daun singkong dan daun pepaya. Lalu bentuk tulang daun sejajar. Selanjutnya ada bunga. Bunga berfungsi sebagai hiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan diawali dengan terjadinya penyerbukan. Yang dimaksud dengan penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putih, dan benang sari. Selanjutnya ada buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Lalu ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Biji yang ditanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnosperm dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperm. Selanjutnya anak-anak mengerjakan halaman 15. Berdasarkan teks yang telah kalian baca, lengkapilah peta pikiran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di bawah ini. Kalian diminta untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Selamat mengerjakan ya anak-anak, semoga pembelajaran hari ini mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih.